Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat, sejawat dan kerabat, selamat datang kembali di channel Ala Rika bersama saya Rika Endah Nur Hidayah. Pada pertemuan atau video yang kedua ini dan beberapa video ke depan, kita masih akan fokus untuk berbincang atau berdiskusi tentang riset atau penelitian. Sebagaimana kita tahu, jadi penelitian sedikit di flashback ya. Ada beberapa kategori, ada karya tulis ilmiah yang biasanya untuk program diploma, kemudian ada skripsi untuk S1, ada tesis untuk S2, dan ada disertasi untuk S3. Nah, apapun itu bentuknya, hampir semua karya tulis ilmiah itu memiliki pola yang sama. Nanti yang membedakannya adalah gaya selingkung dari masing-masing institusi atau gaya selingkung dari sebuah jurnal atau sebuah majalah yang akan kita tuju. Baik, kita lihat sama-sama. Nah, kita akan memulai dari pendahuluan, dan pada pertemuan ini atau sesi ini kita hanya akan menguliti seputar latar belakang saja ya. Jadi nanti untuk hal-hal yang ingin didiskusikan, silakan mari kita berdiskusi di dalam kolom komentar. Bila dianggap apa yang saya sampaikan salah, silakan boleh dikoreksi ya. Cemeweo, correction if I were wrong. Baik, kita akan mulai dari bab 1 atau pendahuluan. Mohon maaf nih, tulisan babnya tergeser ya. Nah, di dalam bab 1 biasanya itu terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat. Jadi yang pokok hanya 4. Di beberapa institusi dengan gaya selingkung menambahkan identifikasi masalah. Jadi sebetulnya itu bukan masalah ya. Jadi tidak harus menjadi satu perdebatan ketika kenapa ini cuma 4 poin, kenapa ini 5 poin. Intinya tetap yang 4, latar belakang, rumusan, tujuan dan manfaat. Jadi nanti ada yang memisahkan dari sekian banyak latar belakang, diidentifikasi dulu masalah yang muncul, baru akan dirumuskan beberapa prioritas sehingga muncul sebagai rumusan masalah. Jadi ada beberapa institusi yang lebih simpel langsung memaknai dari latar belakang masuk ke rumusan masalah. Kemudian tujuan juga sama, itu biasanya ada yang general, tujuan saja, ada juga yang memisahnya menjadi 2, ada tujuan umum dan ada tujuan khusus. Dua-duanya bisa diterima ya. Dan yang terakhir manfaat. Untuk manfaat juga sama, nanti ada yang mengklasifikasi sebagai manfaat teoritis dan praktis. Nah, ada juga untuk kami seperti di dalam ranah keperawatan, ada yang memisahkannya menjadi manfaat buat pendidikan dan buat pelayanan. Nah, itu style tadi ya, gaya selingkung, tidak harus menjadi perdebatan. Baik, kita kembali ke fokus kita bahwa pada pertemuan ini kita hanya akan berdiskusi tentang bab 1 dengan subbab latar belakang. Nah, kita mulai dari pengertian. Apa sih itu latar belakang atau pendahuluan? Itu merupakan penjelasan dalam bentuk uraian paragraf. Jadi kumpulan dari paragraf ya, dan paragraf juga hanya terdiri dari satu kalimat utama dengan beberapa kalimat penjelas. Paragraf tersebut berisi alasan mengapa di sini ya sebuah karya tulis dibuat. Para pembaca diharapkan dengan membaca latar belakang tadi dapat memahami hal yang hendak disampaikan dalam karya ilmiah tersebut. Sehingga
Latar belakang sebaiknya disusun dengan disertai data atau fakta yang mendukung. Baik, ini gambaran sebuah latar belakang, komponennya apa saja sih gitu. Yang pertama, yang tengahnya adalah latar belakang, saya singkat menjadi label ya, bukan label. Apa yang ada di latar belakang? Yang pertama tadi definisi. Mindset kita mungkin kalau definisi kita berpikir akan ada di bab 2 di tinjauan pustaka. Maksudnya definisi di sini bukan memaparkan secara gamblang, tidak, tapi kita menyinggung. Kenapa? Harus kita yakini bahwa yang membaca tulisan kita bisa jadi adalah orang-orang yang tidak sebidang dengan kita. Karena itu berikanlah sedikit tambahan gitu. Misalnya contoh, ketika kita membahas tentang preseptorship, maaf, untuk dunia keperawatan atau medis, beberapa orang mungkin sudah aware dengan preseptorship adalah sebuah metode pembelajaran di klinik gitu. Tapi walaupun itu konteksnya pendidikan dengan setting klinik, untuk orang-orang pendidikan secara umum, terminologi preseptorship itu mungkin masih asing gitu. Karena itu berikanlah sedikit paparan di latar belakang tadi. Itu maksudnya definisi di situ ya, bukan definisi menurut gambaran detil nanti. Tidak, itu nanti memang akan ada di bab 2. Kemudian alasan rasional. Di situ juga dipaparkan apa sih alasannya yang membuat penelitian itu layak untuk diteliti. Nah, untuk menjawab alasan rasional tadi, maka kita butuh data terbaru. Silakan munculkan data-data terbaru baik dari penelitian, dari hasil survei, atau data-data yang lainnya. Kemudian dari referensi. Nah, ini referensi juga sebaiknya sangat disarankan dengan memperbanyak jurnal. Dulu kita selalu berpikir sumber sekunder itu adalah buku yang misalnya menurut Nur Hidayah gitu. Tapi kalau misalnya menurut Sugiono dalam Nur Hidayah, itu kan sudah pengambilan kedua ya. Nah, kita berpikir bahwa itu adalah sekunder, sementara yang tadi menurut Nur Hidayah adalah nah, kalau itu sebuah buku, biasanya tetap saja sedikit lebih lama. Kenapa? Proses sebuah penelitian menjadi sebuah buku itu butuh waktu gitu. Jadi yang terbaik adalah sangat dianjurkan hasil-hasil jurnal ya. Nah, itu juga dibatasi waktunya tidak lebih dari 10 tahun, bahkan kalau bisa 5 tahun terakhir. Kemudian alasan mengapa tertarik dengan topik tersebut dan tunjukkan tadi penelitian-penelitian yang relevan sebagai bantuan referensi ya. Nah, kita masuk ke sajian data. Apa sih yang akan kita sajikan? Sering kita dengar bahwa dalam penelitian itu di latar belakang khususnya kita akan menyajikan data secara terbalik dari yang umum menuju yang khusus. Makanya di sini saya kasih gambaran biar mudah kita berimajinasi. Anggap ada sebuah data dari tingkat dunia, kemudian ke tingkat Indonesia, ke tingkat provinsi, kabupaten, baru tempat lokasi di mana kita akan meneliti. Maksudnya seperti itu ya. Jadi pola berpikirnya dari umum menuju ke khusus, bukan dari khusus menuju ke umum. Ya. Oke. Nah, ini yang terakhir. Jadi demikianlah paparan tentang isi komponen apa saja yang harus ada di latar belakang. Jangan lupa silakan subscribe, bunyikan lonceng, like jika suka dan share jika dianggap bermanfaat. Nah, mari kita diskusi di kolom komentar. Jadi tidak usah ragu, kita welcome. Saya juga menerima sharing dan saran. Seandainya apa yang saya sampaikan mungkin ada sedikit perbedaan, tidak masalah gitu. Yang penting dari setiap perbedaan itu adalah ada sumber atau referensi yang kita pegang gitu. Seperti tadi ya, ada gaya selingkung yang menjadi acuan kita. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya.